Drop it. Makin banyaknya perusahaan yang rontok, tapi juga ancaman dari pergantian tenaga manusia dengan teknologi bahkan robot yang makin dipercepat akibat adanya pandemi COVID-19. Kami sudah bersama saat ini dengan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Sabda Pranawajati. Pak Sabda Pranawajati, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Pak Sabda, sebenarnya kalangan pekerja sudah melihat juga tidak potensi ancaman seperti ini. Iya, sebetulnya kita sudah melihat dan juga sebenarnya sudah kita suarakan ketika tahun 2015 lalu ya, ketika 2014 bahkan ketika pemerintah mencanangkan gerakan nasional non tunai yang otomatisasi jalan tol. Itu kan sebenarnya awal yang kemudian berdampak pada puluhan ribu orang di PHK di sektor jalan tol karena akibat dari otomatisasi atau robotisasi. Dan sebetulnya ke depan potensi PHK karena faktor itu juga sangat tinggi ya, apalagi sekarang juga semuanya sudah berbasis pada IT gitu kan, kemudian ada online, ya hal seperti itu yang memang menjadi tantangan kita ya Mas. Tapi sekarang ini Pak yang sudah mulai terlihat lah, apakah memang betul juga bahwa perusahaan otomotif sudah mulai melakukan itu besar-besaran di Indonesia? Iya, kalau setahu saya kan ada Ford juga tuh yang memang udah gulung tikar juga ya. Ya. Kemudian tapi juga yang menarik adalah sektor otomotif itu juga mengeluhkan karena pasarnya menjadi menurun penjualannya juga karena faktor menurunnya daya beli masyarakat. Artinya daya beli masyarakat ini turun kan karena faktor upah juga yang kemudian dibuat dengan PP 78 pada saat itu sangat terbatas kenaikannya. Kemudian juga ada PHK massal, ada sistem kerja outsourcing, ada sistem kontrak. Nah itu kan membuat pekerja yang tadinya punya penghasilan yang mampu untuk kemudian melakukan cicilan-cicilan menjadi tidak punya kemampuan lagi, daya belinya menjadi turun gitu. Itu juga ternyata menjadi perhatian juga dari pengusaha terkait dengan menurunnya daya beli masyarakat karena faktor upah yang tidak naik itu juga gitu. Nah, Pak Sabda, kan tidak bisa dihindari ya Pak, otomatisasi ataupun penggunaan artificial intelligence dalam dunia industri begitu ya. Iya. Siapa pekerja kita bagaimana Pak? Ya, pertama sebetulnya kalau kami meminta pemerintah sebetulnya untuk bagaimana semaksimal mungkin mengupayakan jangan sampai ada PHK massal, karena kewajiban pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 adalah memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya ini harus dilakukan dulu oleh pemerintah secara maksimal untuk bagaimana tidak ada PHK massal, kemudian robotisasi bisa, ya memang nggak bisa dihindari ya, tapi gimana caranya supaya bisa diminimalisir dulu lah gitu, karena saat ini kan pengangguran juga masih tinggi ya, bahkan dengan dampak COVID-19 yang sekitar 3,5 juta total dengan pengangguran yang sudah ada sekitar 10 jutaan itu kan juga masih tinggi gitu ya, sehingga kalau kemudian pemerintah tidak benar-benar maksimal dalam memberikan jaminan perlindungan pekerjaan yang layak, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak gitu, ini juga menjadi masalah yang serius. Yang kedua terkait dengan apa yang sudah serikat pekerja lakukan, tentunya kita memaksimalkan juga keterampilan dasar dari si pekerja gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa mendidik teman-teman itu untuk juga mempersiapkan ketika harus menghadapi satu kondisi yang semua tidak kita inginkan, misalnya di PHK gitu ya. Artinya jiwa kewirausahaannya juga perlu kita berikan. Kemudian kita juga bangun koperasi di tingkat perusahaan maupun di tingkat serikat pekerja. Tapi sekali lagi bahwa kita sangat berharap pemerintah justru harusnya memaksimalkan jaminan perlindungan pekerjaan yang layak itu gitu. Dengan meminimalisir ya, sebenarnya kalau kayak GNNT ya, Gerakan Nasional Non Tunai, itu kan sebenarnya diinisiasi oleh bank-bank pemerintah, Himbara namanya kan, Himpunan Bank Negara. Artinya kan ini justru dari pemerintah sendiri yang menginisiasi mendorong adanya otomatisasi, dan ini sudah terbukti PHK massal di mana-mana di sektor perbankan dan juga sektor jalan tol. Perbankan PHK massal mereka sudah punya antisipasinya begitu ya Pak? Iya. Nah itu belum diberlakukan di sektor industri lain begitu Pak, persiapan seperti itu?
Kayaknya belum ya kalau dari pemerintah ya, tapi kalau sekali lagi kalau dari kita Serikat Pekerja bagaimana tadi memaksimalkan memberikan pelatihan-pelatihan untuk kewirausahaan, kemudian juga membangun koperasi gitu ya, supaya bisa mereka mendapatkan apa ya, kalau koperasi kan ada bagi hasil ya, yang dari koperasi itu yang bisa menjadikan benefit buat si pekerja itu gitu. Ya. Nah kalau dari hasil kajian McKinsey Indonesia ini kan diperkirakan 23 juta pekerja Indonesia bisa tergantikan dengan otomatisasi atau robot. Iya. Iya. Nah itu diperkirakan juga akan berlangsung dalam 5 sampai 7 tahun ke depan sudah akan banyak melakukan itu perusahaan. Pertimbangannya pertama karena dari kos buruh yang makin besar begitu yang disurvei oleh McKinsey. Apakah memang itu menjadi satu alasan juga begitu? Ya, ini yang ada perbedaan persepsi lah ya, pendekatan antara pekerja dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan menganggap bahwa pekerja itu adalah cost, biaya. Padahal harusnya kan perusahaan bisa memposisikan pekerja itu sebagai aset. Kan gitu. Sementara perusahaan maunya untung gede, menekan biaya dengan cara menekan cost buruh. Sementara buruh maunya kita tetap kerja, terus kesejahteraan juga terjamin kan gitu. Nah, itu ada perbedaan pendekatan sih memang antara perusahaan dengan pekerja, tapi harusnya semua pihak harus dalam karena kita hidup di Indonesia ya, artinya dasar kita kan Undang-Undang Dasar 45, jadi semua pihak harusnya bisa memaksimalkan upaya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, untuk sama-sama memberikan jaminan perlindungan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan gitu. Ya, jadi memang tidak bisa dihindari sih ya Pak. Bertemu begitu Pak persepsinya ya antara pengusaha dengan pekerja begitu ya? Iya, harusnya perusahaan jangan menganggap pekerja itu sebagai cost, jangan, tapi sebagai aset gitu. Tinggal bagaimana mekanisme hubungan industrialnya. Yang penting jangan ada PHK gitu kan. Karena kan efisiensi di tingkat perusahaan bisa dilakukan tidak harus menekan biaya buruh gitu kan. Efisiensi kan bisa dilakukan mulai dari listrik dan ya banyak lah yang bisa dilakukan, termasuk bagaimana meminimalisir mengurangi benefit untuk kalangan manajerial ke atas misalkan. Kan itu juga bisa dilakukan gitu. Ya. Nah ini kan kalau informasi dari McKinsey dan juga sudah dilakukan di beberapa negara Asia termasuk China begitu ya Pak ya, ini dipercepat karena COVID, dipercepat otomatisasi atau penggantian manusia dengan robot. Nah apakah Pak Sabda juga atau kalangan para pekerja sudah melihat hal itu di Indonesia terjadi juga begitu Pak? Iya terjadi, karena contoh ya kalau di selama COVID PSBB kemarin kan tingkat penggunaan gadget untuk belanja online itu juga tinggi. Kemudian transaksi online lewat perbankan online juga tinggi. Artinya kita sudah melihat kemungkinan terburuk juga gitu, bahwa ini akan berpotensi perusahaan akan mengambil kebijakan untuk mengurangi pekerjaannya gitu atas nama efisiensi. Nah ini yang kita harapkan tidak dilakukan oleh perusahaan, karena dengan pekerjaannya dilakukan WFH. Ini kebetulan kasusnya ada di perusahaan yang anggota Aspek ya, tapi saya tidak mau menyebutkan nama perusahaannya ya. Artinya ketika perusahaan melihat bahwa ternyata katakanlah dengan 1.000 pekerja kemarin masuk kantor semua, sekarang 500 orang kerja di rumah, ternyata bisa jalan nih. Coba saya kurangin lah, 300 saya kurangin, kira-kira bisa jalan nggak? Nah itu saat ini tuh terjadi seperti itu tuh. Nah ini yang kemudian harapan kita sekali lagi, pemerintah bisa semaksimal mungkin untuk memberikan jaminan perlindungan pekerjaan yang layak kepada pekerja rakyat Indonesia. Bisa dilakukan dengan memberikan insentif kepada perusahaan, pengusaha-pengusaha, dan saya yakin sudah banyak sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha kan gitu. Tapi pengusaha tetap menganggap bahwa buruh itu adalah sebagai cost gitu. Jadi COVID ini dijadikan trial juga dari kalangan pengusaha, apakah memang dengan jumlah karyawan yang sedikit tanpa harus ada indikator bisa berjalan? Iya betul. Dan test case-nya antara lain juga banyak juga dilakukan dirumahkan dulu gitu kan, kemudian nanti PHK. Tapi lucunya ketika di PHK ada omongan nih dari si manajemennya itu, nanti kalau COVID sudah selesai Anda saya tarik lagi sebagai karyawan kontrak, padahal sebelumnya karyawan tetap. Nah ini kan modus nih. Itu mungkin harus diperhatikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kalau begitu ya Pak. Iya banyak sebetulnya. Memang pekerja kita ke depannya tidak bisa lagi mengandalkan mencari pekerjaan, harus membangkitkan jiwa wirausaha. Iya. Saya sepakat dengan itu.
bahwa memang pekerja-pekerja harus dipersiapkan juga jiwa kewirausahaannya. Tapi sekali lagi pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Ya. Menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin bagaimana pengangguran menjadi lebih sedikit, harusnya begitu ya. Ya. Pak Sabda, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas. Selamat malam, Pak Sabda. Selamat malam.